Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spiritual muda new. Eh, Maaf ya kalau eh, jaraknya upload readingan agak lama karena memang ya seperti biasa banyak yang personal reading, banyak yang membuka aura, jadi membatasi energi saya biar tidak drop. Dan saya harus bisa membagi waktu juga dengan kesibukan-kesibukan saya yang lain. Maaf kalau para subscriber saya kecewa. Saya kali ini akan melihat readingan seseorang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini. Karma apa yang akan dia terima setelah dia meninggalkan atau menyakiti hati seorang Gemini, ya. Oke, dan bagaimana sekarang keadaan Gemini yang sudah ditinggalkan atau sudah disakitin? Bagaimanakah ceritanya? Pasti penasaran ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini. Bismillah. Jika ini tidak resonate untuk kalian, saya harap jangan berpikiran negatif ya. Kalian bisa personal reading dengan nomor yang sudah ada di description. Tapi jika ini resonate, kalian bisa komen, like, dan subscribe yang belum subscribe. Semoga readingannya ini membukakan pikiran kalian agar tidak terus terfikirkan oleh orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini. Saya juga penasaran nih, apa yang sedang terjadi sama orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini. Itu kan orang lama. Orang lama. Orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini. Apa kabarkah dia? Apakah dia masih belum bisa move on? Apakah dia hancur-hancuran? Kita lihat dulu. Orang yang bersamamu kemarin itu orang yang toksik, bermuka dua, pandai bermain drama. Dia melupakanmu 100% belum, ya. Dia di sini orangnya masih pelin-pelan, masih mencari-cari, masih bermain tentang perasaan, ya. Dia berusaha di sini untuk melupakan semua tentang kejadian yang sudah dilalui dengan seorang Gemini, tapi di sini dia semakin ingin melupakan, semakin orang ini nggak berdaya gitu, ya. Sedangkan si Gemini saat ini sudah healing, rezekinya bagus, ya. Memang si Gemini ini luar biasa rezekinya. Di tahun-tahun 2023 ini seorang Gemini ini mulai menemukan jati dirinya, mulai menemukan kebahagiaannya, ya. Akan ada acara, entah itu pertunangan, entah itu pernikahan. Ini akan ada acara, ya, di seorang Gemini. Badai akan berlalu, ya. Ombak akan berlalu dengan sendirinya dikala Gemini sudah menemukan sosok seseorang yang bisa menggantikan orang yang lalu itu, bahkan lebih baik dari orang yang lalu itu, ya. Di sini hari kemenangannya seorang Gemini, ya. Dan orang yang sudah menyakiti seorang Gemini di sini dia masih berusaha terus untuk melupakan, dan di sini dia berusaha untuk mencari-cari menempatkan hatinya
Dia ingin mencari sosok seseorang yang lebih dari seorang Gemini, tapi di sini dia gagal untuk mencari seseorang yang seperti seorang Gemini. Walaupun seorang Gemini ini egois, keras kepala sekali, pengennya itu ya dia harus keturutan, tapi ada sisi baik dari seorang Gemini. Ya, seorang Gemini ini orangnya nggak tegaan, royal dan nelangsaan orangnya, hatinya nggak boleh sepi, harus rame terus. Dan dikala dia sepi ngerasa kayak apa ya, dirinya itu kesepian banget, itu dia akan nelangsa, nangis. Jadi seorang Gemini ini orangnya have fun, harus rame, harus didampingi seseorang yang benar-benar tahu isi hati seorang Gemini gitu. Ya, aura superstarnya Gemini ini memang luar biasa bagus, dan si Gemini sudah menemukan sosok seseorang yang sudah dianggap seorang Gemini ini, oh oke lah, ini orang yang sudah gue cari selama ini gitu. Ya, mulai bisa membahagiakan diri, mulai bisa healing, mulai bisa menata finansial. Sedangkan orang yang menyakitimu di sini dia masih nggak berdaya, masih bermain perasaan, ya. Dan dia masih mencari-cari untuk bisa menempatkan hatinya melebihi dia menaruh hati kepada seorang Gemini. Dia di sini yang saya lihat belum bisa move on. Dia masih belum bisa ketemu seorang Gemini, ya. Dan orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini ini bukan hanya seorang pasangan, tapi ada seorang teman, ada seorang saudara, masih di lingkupan keluarga, ya. Kebahagiaan orang ini itu semata untuk menutupi agar tidak dilihat seorang Gemini ini bahwa orang itu tuh sudah apa ya, kena imbasnya gitu. Jadi orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini ini sekarang dia posisi sudah tidak berdaya. Ibarat orang itu dia kelihatan tersenyum tapi sebenarnya sudah tidak ada apa-apanya, sudah tidak ada energinya, sudah tidak ada kebahagiaan dalam dirinya gitu. Ya, karena di sini dia selalu mempermainkan kebaikan seseorang, ya. Orang yang seperti itu, orang yang suka mempermainkan hati dan perasaan seseorang, dia tidak akan bisa menemukan kebahagiaan. Karena apa? Dia inginnya yang lebih dan lebih gitu. Dia tidak pernah bersyukur memiliki seorang Gemini. Dia tidak pernah bersyukur memiliki teman, sahabat, atau saudara seperti seorang Gemini. Yang dia pikirkan, yang dia ingin kuasai hanya untuk apa ya, mempermainkan seorang Gemini, menyakiti seorang Gemini seolah-olah dia itu sayang sama seorang Gemini, tapi nyatanya dia itu justru ingin mematikan seorang Gemini gitu. Dan di sini seorang Gemini orangnya nggak mau menyerah sebenarnya. Seorang Gemini nih orangnya pekerja keras. Di bidang apapun dia bisa, tapi seorang Gemini ini lebih bagusnya di bidang konsultan atau bidang perdagangan atau di bidang kayak mempromosikan gitu. Soalnya seorang Gemini ini pandai untuk bertutur kata, pandai untuk apa ya, kayak mempromosikan sesuatu itu. Si seorang Gemini itu pandai karena dia mempunyai karismatik yang luar biasa di sini, ya. Dan seorang Gemini di tahun 2023 ini dia akan mendapatkan jabatan, naik jabatan. Akan ada sosok seseorang yang memperjuangkan seorang Gemini. Bahkan sudah ada yang bahagia di sini. Seorang Gemini sudah bahagia menemukan tambatan hatinya. Finansialnya bagus, ya. Sedangkan orang di sini yang sudah menyakiti kamu, dia masih tetap dengan dirinya mencari-cari mencari-cari atau bermain tentang perasaan, ya. Nggak cukup 1-2 orang yang dia tempatkan hati untuk orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini ini. Dia terus mencari seolah-olah dia harus mendapatkan lebih
dari apa yang dia dapatkan dari seorang Gemini. Tapi yang saya rasakan di sini dia nggak bisa mendapatkan itu semua. Karena apa? Karena dia belum bisa move on di sini. Kalau orang sudah move on, dia akan sorry, ada suara berisik. Kalau seorang orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini ini sudah move on, dia nggak akan dia nggak akan menutup akses untuk berkomunikasi dengan seorang Gemini. Tapi kalau dia masih menutup akses atau dia masih belum bisa komunikasi dengan seorang Gemini, itu tandanya dia belum bisa move on. Kalau orang ini sudah bisa move on atau orang ini sudah bisa melupakan seorang Gemini, dia akan menghubungi seorang Gemini, dia akan minta maaf, dia akan berteman selayaknya, ya bertemunya baik, berpisahnya pasti dengan baik juga. Tapi di sini dia masih belum bisa masih belum bisa melakukan itu. Karena apa? Karena dia belum bisa move on di sini. Dia masih abu-abu orangnya, masih belum bisa mempunyai prinsip yang kuat untuk menjalin silaturahmi dengan seorang Gemini. Karena seorang Gemini ini terlalu berkarismatik ya, jadi susah dilupakan gitu. Dan seorang Gemini ini memang keras kepala, orangnya memang yang saya lihat dia itu orangnya nggak tegaan, tapi kalau sekalinya disakitin dia ucapannya itu kayak ucapannya si Gemini ini tuh orang Jawa bilang itu landep gitu loh, landep itu tajam ya. Tajam ucapannya seorang Gemini. Jadi kadang orang yang diajak bicara seorang Gemini itu banyak sakit hatinya karena dia belum tahu karakternya seorang Gemini. Tapi kalau dia sudah tahu karakternya seorang Gemini, dia akan sayangnya luar biasa. Karena apa? Karena seorang Gemini ini orangnya itu humble, royal, baik gitu. Tapi sekalinya kebaikannya nggak dihargain, kebaikannya itu disepelekan, ya sudah nggak mau tahu lagi tentang elu gitu intinya ya. Rezekinya luar biasa loh ini. Badai akan berlalu, ombak akan berlalu, dan Gemini jadi pemenangnya di sini. Orang yang sudah menghinamu, mengejekmu, orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini, di sini dia masih abu-abu yang saya lihat. Dia masih tetap kekeh dengan kepribadian dia yang bermuka dua, yang di depan orang manis, di belakang orang ini padahal busuknya setengah mati hatinya itu gitu. Ya, dia di sini masih nggak tega, masih nggak terima, masih punya rasa dendam pada seorang Gemini. Intinya dia harus bisa lebih dari seorang Gemini gitu. Tentang finansialnya atau tentang kebahagiaannya, tentang asmaranya, intinya dia harus bisa lebih bahagia dari seorang Gemini. Dia nggak mau kebahagiaannya itu di bawahnya seorang Gemini. Tapi di sini semesta berkata lain. Semua berpihak pada seorang Gemini ya. Rezeki, finansial, tentang asmara, seorang Gemini ini di tahun-tahun ini 2023 ini memang bagus finansialnya. Ya, bahkan akan ada perayaan di rumahnya seorang Gemini ini. Kalianlah yang tahu akan ada perayaan apa. Mungkin kalian akan menikah atau kalian akan bertunangan. Ya, di tahun-tahun ini memang rezekinya seorang Gemini bagus, hokinya seorang Gemini bagus. Dan seorang Gemini juga harus hati-hati. Orang sekitar Gemini memang banyak yang toksik, banyak yang bermuka dua. Seorang Gemini ini pantang sekali untuk meminta bantuan kepada orang lain. Kalau sudah nggak direspon itu ya gimana ya, kalau kita meminta bantuan sama orang kalau nggak direspon ya sudahlah, mau gimana lagi. Karena nggak semua orang yang sudah diberi kebaikan oleh seorang Gemini, nggak semua orang juga mereka memberi kebaikan juga kepada seorang Gemini ya. Karena apa ya? Karena itu tadi, orang yang di sekitar Gemini ini orangnya toksik, orangnya bermuka dua. Jadi mau berteman dengan seorang Gemini itu dikala seorang Gemini bahagia, finansial aman, orang ini akan mendekat. Tapi dikala si Gemini ini orang lagi kesusahan, si Gemini lagi membutuhkan pertolongan, mereka seolah-olah nggak mau tahu gitu. Itulah
Tapi ya nggak masalah sih, karena kebaikan itu akan dibalas dengan siapapun orangnya ya. Nggak harus kita memberi kebaikan kepada orang itu juga harus akan memberi kebahagiaan untuk kita, nggak semuanya seperti itu ya. Karena orang yang seperti itu di dunia ini hanya 1001 yang bisa menerima kebaikan kita dan dia akan memberi kebaikan juga. Banyak sakit hati yang didapatkan seorang Gemini, makanya karena banyak sekali sakit hati yang didapatkan oleh seorang Gemini ini tadi, jadi rezekinya Gemini lebih melebar, lebih mendekat ya. Walaupun asmara masih banyak yang belum tertata di sini, tapi akan ada seseorang yang akan menerima dan kebaikan seorang Gemini ini akan dibalas oleh semesta dengan apa yang sudah diminta dalam doa oleh seorang Gemini ini tadi gitu ya. Ini seorang Gemini saat ini lagi bucin-bucinnya yang saya lihat ya. Sedangkan orang yang sudah menyakiti hati seorang Gemini, dia masih berusaha mencari, dia masih bermain untuk menaruh perasaannya kepada siapa saya harus berlabuh, kepada siapa saya harus menempatkan hati ini biar saya bisa bahagia melebihi saya menaruh hati kepada seorang Gemini. Tapi di situ semua dia nggak bisa merealisasikan keinginannya gitu. Orang ini semakin terpuruk, semakin nggak berdaya, semakin kayak orang linglung ya, nggak punya prinsip. Dia terus mencari-cari orang yang mau menerima dia apa adanya gitu. Tapi zaman sekarang orang yang hanya manis di mulut ya, tapi busuk hatinya, itu kebahagiaannya hanya sementara. Sedangkan di sini seorang Gemini ini walaupun mulutnya kata-katanya kasar atau orangnya keras kepala, dia itu tulus gitu, nothing tulus sekali kalau sayang sama orang. Dan disitulah orang yang sudah tahu tentang karakter Gemini, dia akan mempertahankan seorang Gemini ya. Sekarang apalagi yang mau dicari? Kita mau nyari orang yang baiknya setengah mati pun di dunia ini nggak akan ada. Kebanyakan orang itu pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau kita sudah bisa menerima kekurangannya, kelebihannya semua akan dikasih oleh orang yang sudah menyayangi kita gitu. Intinya terima dulu kekurangannya, habis itu baru kelebihannya ya. Namanya orang berpasangan pasti ada kurang ada lebih. Itulah gunanya pasangan, untuk menutupi kekurangan dan kelebihan itu tadi ya. Dan orang lama ini yang saya rasa dia masih memikul beban yang masih dia perjuangkan. Dia masih menimbang-nimbang, dia di sini banyak sakit hatinya juga ya. Dan di sini apa yang akan dia terima ya, tentang apa yang sudah dia berikan kepada seorang Gemini ya. Dia di sini masih bertanya-tanya, dia di sini masih banyak sakit hatinya karena kemarin-kemarin dia sudah menyakiti hati seorang Gemini, maka di sini pula dia akan menerima apa yang sudah dia berikan kepada seorang Gemini ini tadi gitu. Susah sih ya kalau orang itu nggak punya ketulusan hati, sedangkan seorang Gemini itu orangnya tulus sekali. Saking tulusnya itu apapun akan dikasih kepada orang yang dia sayangi, kepada orang yang dia kepada orang yang dia percayai gitu loh, nggak punya pikiran buruk. Dan di sini dia mulai healing. Sudah healing sih Gemini, bagus ya. Semoga ini bermanfaat untuk seorang Gemini ya. Biarlah mereka yang sudah menyakitimu menerima karma apa yang sudah dia berikan kepada seorang Gemini. Biar dia terus mencari apa yang dia cari mungkin di dalam diri Gemini dia nggak menemukan, sehingga dia masih mencari terus mencari. Nah pada di titik rendahnya dia nanti, percaya nggak percaya, dia akan mencari seorang Gemini ini lagi gitu ya. Jadi kalian nggak usah khawatir,
dan nggak usah diterima orang toksik seperti ini ya, nggak usah diladenin orang yang toksik seperti ini. Tinggalkan, kalian membuka lembaran baru ya, karena ini orang yang akan bersamamu atau kalian yang sudah berkeluarga di sini. Raih kebahagiaanmu. Orang yang akan menyakitimu, orang yang sudah menyakitimu, di sini dia akan menerima karmanya. Apa yang sudah dia berikan kepada seorang Gemini ya dia akan menerimanya gitu ya. Oke, segitu saja readingan dari saya. Semoga ini bisa menjadi motivasi ke depannya agar kalian lebih was-was lagi, tidak sembarangan menerima teman, tidak sembarangan welcome kepada semua orang, biar kalian bisa lebih berhati-hati. Ini tahun-tahun kejayaannya seorang Gemini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk berbagi. Semoga kalian bahagia selalu. Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.